Tapi yang belum nyangkut sih K-pop sih. Niko nggak nyangkut Oh iya, ya kalau paling. K-pop nggak ngerti. Nah, 1-2 lagu oke lah gitu. Tapi yang lainnya saya mungkin nggak perlu ngerti, dengerin jingkrak pelet Iya. anak-anak oke deh gini aja gitu. Setelah itu, aduh pusing yang dibuka lagi jazz lagi, yang dibuka Iya. lagi ini lagi gitu kan. betul. Jadi saya lagi mulai dengerin tuh siapa Nadine Hamza, Nadine Hamiza. Ini 22 tahun soalnya. langsung diklarifikasi 22 tahun. Iya, dia 22 Super tahun. anak. Dengerin itu, terus dengerin Sal Priadi. Wah. Terus udah mulai tuh Berarti saya udah up to dengerin. date juga dong. Iya, sekarang kayak kemarin saya dengerin bikin acara apa namanya keluarga ya, lintas terah gitu. Kan banyak yang nggak kenal juga. Ada keponakan yang saya juga baru kenal, dia nyanyi. Kayaknya saya tahu deh ini lagu apa ya gitu. Tapi nggak tahu itu lagunya siapa kan. Sampai saya browsing liriknya. Oh, Bunga Maaf. Tahu nggak? Itu Bunga Maaf dia aja nggak tahu. Tahu kan? Nah, terus Udah saya aja baru denger nih. akhirnya saya dengerin itu lagu sambil melakukan kegiatan di rumah, cuci piring apa segala macam, saya dengerin lagunya. Oh, ternyata enak ya lagu ini. Jadi kayaknya memang karena kita tidak membiasakan denger. Makanya kita nganggap ini lagu apa sih? Kok nyanyinya begini sih? Mungkin ada satu titik di mana kita tuh missing link. Di mana Betul. ada satu titik, satu periode kita tidak mendengarkan musik at all. Bisa jadi. Bisa jadi kan karena kesibukan, karena Bisa jadi. ya kan? Karena ada satu titik di mana satu periode di mana kita kok kayaknya bener-bener semua yang kita memorinya kita itu adalah yang Bisa sebelum 2000. Kalau saya sih mungkin lebih ke gini. Saya dengar lumayan update sih kalau yang 2000-an ya. Karena memang kerja di kafe, ada live music yang mereka nyanyi lagu-lagu baru gitu kan. Tapi balik lagi karena sambil sibuk kerja kan, jadi yang lagu baru cuma denger selintas, begitu yang programnya 90s misalnya. Baru kita saya bisa nontonin nyanyiin, karena gitu, bisa saya bisa nyanyi. nyanyiin. Karena kita nggak dengerin dengan seksama. Sama ada siapa standing comedian tuh yang lagunya Komang tuh kemarin. Tatkala ya gitulah lagunya Komang itu ya. Raim Laude. Itu juga saya gini. Sering dengar lagunya tapi kan nggak tahu. Kamu mesti duduk di sini dah. Gue nggak ngerti. Kayak saya nggak tahu lagunya tuh. Terus nonton Komang, oh ini lagunya gitu. Terus saya dengerin. Oh, ini lagu-lagu yang sering seliweran di radio. Saya misalnya lagi nyetir dengerin radio ada lagu ini, tapi karena nggak tahu lagunya saya pindahin kan. Ah udah 103,8 aja deh. Yang berapa yang lagunya tahu gitu. Lagu-lagu jadul. Karena kita nggak. Nah sekarang problemnya adalah kembali lagi ya, saya juga kan salah denger radio. Masih lah denger radio. Nah sekarang kan radionya kan kebanyakan nggak ada. Kalau weekend kita kan kebanyakan kalau mendengar radio kan pada saat kita nyetir jalan kemana segala macam itu kan baru kita dengarkan. Nah during the weekend itu hanya kayak running ini aja ya. Iya. Udah nggak ada. Itu bener nggak? Kayaknya radio sekarang emang dan gini. Sedangkan dulu kan kalau weekend itu kan seru-serunya kalau. Beberapa orang sih mungkin tetap karena dia radio kan sekarang pakai aplikasi juga kan. Jadi harus download aplikasi segala macam. Cuma kan problem orang yang masih berkegiatan, aduh aplikasinya kebanyakan jadi handphonenya lemot gitu, jadi di-delete-deletein. Jadi saya dengerin radio memang kalau orang-orang nyetir dengerin Spotify di link Bluetooth gitu, saya dengerin radio. Radio bener-bener yang itu. Dan kalau kemarin saya dengerinnya Brava, M97 yang emang angkatan kita gitu ya. Belakangan saya balik dengerin Prambors. Dulu kita dengerin Prambors kan SMA. Ya, waktu kita di zaman itu kan. Yang berubah kan kita. Nah, terus kalau jalannya sama anak pun aku maunya 102,2 itu apa? Masih Prambors, emang kalau dulu 102,3 ya. Prambors. Oh, ternyata Prambors memang up to date dengan lagu baru. Jadi saya sekarang mulai mendengarkan itu karena bisnisnya di situ ya. Iya, jadi saya mulai nih kayaknya aku harus
harus upgrade pengetahuan lagi tentang musik baru gitu. Kalau melihat dari bisnisnya IO-nya gitu ya, dalam hal kita bikin konsep, apakah orang lebih ke yang baru, yang kekinian, atau yang memori yang jadul? Gitu? Sebenarnya tergantung segmennya. Tadi juga aku baru ngobrol sama ada teman musisi yang terlibat di lagu-lagunya Deloitte. Kalau anak sekarang kan nggak tahu lagunya Deloitte, ya kan? Nggak kenal juga. Nah, saya pernah ada temen musisi ya, penyanyi, bilang, "Wait, lo kalau bikin event jangan yang jadul-jadul melulu dong." Terus lumayan ketampar tuh, oh ya benar juga ya gitu. Karena bikin event ya itu tadi Ermi Kulit, terus saya pernah bikin tapi kan tribute to Kus Plus. Tapi it's sellable nggak? Maksudnya ramai? Maksudnya orang Rame, antusias di segmennya. Jadi makanya tergantung kita mau bikin pasarnya kemana. Nah ini kayak Ermi Kulit ya pasarnya orang-orang di usia 60-70-an, 50 masih masuk lah, yang umuran kita masih dengerin gitu, masih mau beli. Tapi kalau kita jual ke Gen Z atau apalagi Gen Alpha ya, itu mah udah lewat ya, mereka nggak kenal itu siapa. Terus kalau didengerin, iya kayaknya pernah tahu deh lagunya gitu. Itu yang makanya menurut saya sih banyak produser-produser yang saya lihat menggabungkan generasi muda, baby boomer sama Gen Z musisi ya, di combine itu sebenarnya, di collab itu sebenarnya bagus sih. Kalau di dalam jazz, kembali lagi genre ini itu selalu. Iya, makanya selalu. Enggak. Tapi kan balik lagi, kalau di jazz dan event aja kemudian tidak diproduce dan dilempar ke digital kan orang nggak tahu. Iya, betul. Gitu. Itu yang maksudnya menurutku sih kegiatan collab itu harus lebih masuk ke dalam, tidak cuma event aja tapi masuk ke dalam production. Betul, karena gini, living legend ini sayang sih kalau nggak dikenal gitu ya. Mumpung mohon maaf, maksudnya mumpung masih hidup ya. Iya, oh iya gitu. benar. Sayang banget loh. Tapi sekarang mau producein. Kalau ada sponsornya mau banget. Siapa? Harus cari sponsornya. Ya kan kayak Tante Margie Segers, Tante Ermi Kulit, terus Tante Rinja Main. Itu kan walaupun yang tahu generasi itu, tapi kalau bisa di collab dengan generasi baru, itu menurutku itu ide bagus juga tuh ya. Maksudnya Tante Margie itu pernah ada kolaborasi dengan Ardhito Pramono kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu apakah itu dibuat ke dalam bentuk album kemudian dipromosikan dengan gencar. Kayaknya enggak deh, kayaknya cuma project show ya. Iya, cuma event ya. Karena kan dulu itu oke, misalnya Tante Ermi Kulit di collab dengan Sal Priadi misalnya atau siapa, itu kan oke, harusnya ya. Tapi ya sekarang kembali lagi, siapa yang akan produce-nya? Kalau produce mungkin produsernya segala macam siap dengan yang segala jadi eksekutif produsernya itu eksekutif produsernya yang kita mesti cari. Tapi ya, siapa tahu ICSA mau cari produce. Kita bisa collab, kita produksinya di kau yang cari. Kita produce aja, bener juga loh. Itu menurutku bagus. Is good ideas juga, karena dulu pernah bapaknya Berry, siapa namanya? Om Benny Likumahua. Iya, Om Benny Likumahua kan itu ada bandnya, namanya apa ya? Namanya bandnya dia, apalagi dia ada, lupa deh. Nah itu kan sama Jimmy Manopo waktu sebelum dia sakit dan itu ya. Dan sebelum lagi siapa gitar yang orang Bandung itu meninggal, itu selalu latihannya di sini, gitu kan. Terus pernah satu saat kita bilang, Om kita bikin, mereka pengen banget bikin itu, cuman ya in between, di antar mereka sendiri ada yang nggak ngerti lah ya. Pokoknya kita bilang kita bikin, karena dia apa ya bandnya dia apa sih namanya? Nggak tahu sih. Lupa. Oh lupa banget deh pokoknya. Dan itu dulu wow banget kan, zaman-zamannya dia Iya. Saya masih ingat itu. Tapi akhirnya tidak terjadi. Padahal kita bilang udah tinggal kalau produce everything kan you can whatever it is lah. Jadi mencari sponsor itu tidak terlalu berat, karena yang beratnya itu adalah memproduksi. Iya. Nah,
kita udah bilang kalau misalnya mau produksi di sini nggak masalah. Nah, jadi mencari kerjasama, mencari sponsornya juga tidak terlalu berat. Tinggal di budget cuma dapat sekian, dibudgetkan untuk produksi apa, jadi kita betul-betul choose and pick yang mana yang benar-benar harus keluar cash, keluar uang keras gitu ya. Karena kan kayak tadi kalau kita buy project kan we have to find, maksudnya orang freelance-nya segala macam kayak gitu-gitunya aja. Tapi kalau dari equipment segala macam kan kita udah nggak usah kalkulasi, nggak masalah gitu. Waktu itu udah ya lebih enak, lebih enteng gitu kan. Tapi terus in between mereka sebenarnya yang membuat akhirnya tidak terjadi. Itu waktu itu mau bikin konsernya di Sarina. Ya apalagi Sarina sekarang udah di-upgrade ya, bagus banget. Udah bagus banget. Dulu masih belum se-upgrade itu, tapi udah ongoing kan. Udah di situ, terus akhirnya mundur. Terus kita tanya kenapa Om gitu kan. Akhirnya sampai Om Benny-nya sendiri meninggal. Sebelum Om Benny ada yang gitaris kalau nggak salah yang meninggal di Bandung. Habis itu Om Benny. Siapa yang di Bandung? Ada Om siapa ya yang gitaris atau apa yang di Bandung tuh meninggal, yang kelompoknya dia. Terus kemudian Om Jimmy sakit, terus mesti saya udah sepuh ya. Udah sepuh semua. Ya itu waktu itu kita ngejar waktu. Maksudnya kan karena udah kembali lagi, mohon maaf banget bukannya udah sepuh nih. Jadi tapi how to keep them in our memory kan. Apalagi sekarang zamannya digital. Iya betul. Biar gimana mereka warisan budaya loh gitu. Dan mereka membawa nama Indonesia keluar saat itu ya. Tahun berapa sih itu? 50, 60, 70 apa? North Sea Jazz ya. North Sea Jazz Festival. Not even kita lahir kan. Gue aja udah tua tapi belum lahir. Karim, Swele. Iya. Masih ada. Kalau kita ngomong gitu kan kepengen banget, cuman ya kembali lagi eksekutif produser yang harus kita cari. Harus cari eksekutif produsernya dan sponsor sih. Sekarang susah. Ya sekarang ya lumayan. Dibilang susah sih sebenarnya bukan mustahil, tapi ya lumayan challenging. Kenapa? Karena ya emang ekonominya juga lagi lagi semua kayaknya lagi pada nahan duit gitu. Jadi kalaupun ada yang disponsorin ya mungkin karena emang konsepnya sesuai gitu kan. Ya kalau balik lagi kalau yang idealis itu kan memang perlu ya konsep yang dimatengin banget untuk dapat. Nah kalau tadi bilang bahwa dari segi EO sendiri gitu kan, dari segi musik entertainment, dunia entertainment, apapun yang terjadi misalnya di ekonomi yang sekarang ups and downs. Kemudian kan kalau kita dengar orang ekonomi kita bisa gila sendiri kan, karena kan susah PHK gak gitu-gitu kan. PHK di mana-mana. Efek dari perang, boykot dan lain-lain juga kan PHK banyak ya. Apakah itu akan ada efek walaupun sedikit pastilah ya di dunia entertainment, tapi apakah itu akan betul-betul bisa membuat musisi survive ya? Kalau sekarang sih mungkin balik lagi ke musisinya ya. Kalau sekarang sih saya lihat musisi-musisi yang pada saat COVID itu grounded banget, sekarang udah mulai, dan event juga udah mulai banyak kan. Cuma mungkin itu cari sponsornya nggak semudah zaman dulu, tapi beberapa IO yang memang udah established, yang udah besar-besar, mungkin mereka lebih mudah dapat sponsor. Ya mungkin IO besar itu kalau perlu sub IO ya boleh. Saya jadi sub IO juga nggak apa-apa. Malah lebih enak ya. Iya, Pak. Dan memang saya sering jadi sub IO dulu ya. Maksudnya ada acara besar yang karena namanya juga belum besar, jadi sub IO itu perlu tim yang mereka juga nggak bisa handle, di sub ke IO. Mungkin itu akan lebih hidup kali. Ya itu yang bikin aku hidup sih sebenarnya. Itu ya. Maksudnya yang bikin IO aku masih berjalan ya dari sub itu. Apapun ya, yang kecil-kecil juga, misalnya ya udah bagian talentnya aja deh, atau show timnya aja gitu, aku ambil. Karena kan timku juga biar bergerak. Jadi berarti flexibility itu ada terus ya. Betul. Cuman kan kalau mau besar ya tetap harus membuat sesuatu yang juga besar. Nah itu jadi portfolio itu yang perlu saya dilanjut terus kejar ya. nih. Tapi kalau misalnya dalam hal so your podcast sama entertainment ini is totally different ya, berbeda banget. Beda. Kalau yang podcast tentang pernikahan, podcast yang tentang pernikahan itu kan saya berdua
sama Chandra Widanarko, ada orang dulu lama di Kompas ya, Pemret majalah di grupnya Kompas. Kami bikin podcast tentang pernikahan dan sebenarnya mainnya untuk perempuan gitu. Udah berapa lama? 2 tahun? 2 tahunan, sebenarnya hampir 3 tahun, tapi kami sempat berhenti hampir 6 bulan. Ya 2 tahunan lah ya, dan sekarang kami komit untuk tetap konsisten. Mulainya udah 6 bulan terakhir ini, mulai lagi kami komit untuk konsisten tiap minggu tetap upload gitu. Jadi ini jalan podcast tentang pernikahan. Kami pernah beberapa kali juga off air, disupport sama beberapa brand gitu, walaupun nggak ada sponsornya nggak besar gitu ya, tapi kita ada off airnya juga gitu. Itu podcast itu juga podcast itu bagian dari IO ku namanya Wonderful Wish. Itu podcast itu bagian dari IP development yang kami buat gitu. Oke, jadi kalian udah mengantisipasi ya bahwa nanti kalau IO ini kenapa-napa ada digital yang bisa. Cuman kan kalau ngomongin digital, ini pionernya lebih tahu lah. Kalau ngomongin digital kan emang harus terus konsisten, dan itu mungkin efeknya masih 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi kan. Iya, memang nggak instan gitu. Nggak instan, karena kayak dulu kita mulai aja pionir gitu ya, dalam waktu kita produksi dulu sebanyak-banyaknya, karena kan kita mau bikin biasa seminggu sekali misalnya gitu kan ya. Nah itu pun setelah 6 bulan kita mulai 6 bulan naikkan, dan mulailah banyak yang ya tidak begitu konsisten ya. Jadi komitmen itu ya. Konsistensi itu buat aku dari dulu punya buat pribadi ya. Konsistensi is attitude. Jadi kalau mau hasil yang kita harapkan ya kita harus konsisten. Gitu. Mesti ada komitmen banget ya. Betul. Gitu. Cuma ya gini, apa yang kita jalankan kan baiknya tidak merugikan satu pihak gitu. Dan begitupun apa yang kita putuskan, misalnya kita mau berhenti terhadap sesuatu juga sebaiknya tidak merugikan satu pihak gitu. Kalau dibuatnya lebih dari satu orang. Ya, 2 atau lebih gitu. Makanya yang kesandung kawin ini insya Allah ya nggak mau janji yang muluk-muluk juga, tapi kami berdua sih mau konsisten lah di situ. Karena yang kami suarakan itu sebenarnya untuk generasi perempuan-perempuan generasi muda. Kita mau ngasih tahu nih, pernikahan nih banyak banget dan rumit banget kalau kita lihatnya rumit. Jadi difokuskan dengan pernikahan saja. Tentang pernikahan. Tentang pernikahan itu dari persiapan gini, Kak. Kesandung kawin itu tentang pernikahan, pasangan dan perempuan. Kita belum bahas tentang persiapan pernikahan dan lain-lain. Jadi di podcast itu yang kami bahas, kami menceritakan ulang kisah narasumber. Jadi misalnya ada narasumber kena KDRT, sebab-sebabnya apa itu kita ceritakan ulang. Narasumber yang suaminya selingkuh atau dianya selingkuh, itu kita ceritakan ulang. Tapi kita nggak mau judging. Jadi kita punya pendapat, saya punya pendapat. Kadang pendapat saya dengan Chandra Widanarko juga beda. Kami tuh sering sepakat untuk tidak sepakat untuk beberapa hal gitu. Nah itu pun kita biasanya cari tahu, referensi dari psikologi apa sih, psikolog apa, referensi dari misalnya tentang keuangan, kita cari referensi dari financial planner. Jadi kita cari data sih. Kita ke pengadilan agama juga cari data tentang kasus-kasus perceraian itu paling banyak sebabnya apa? Sebabnya gitu. Oh bagus juga sih, itu bagus banget. Iya, itu juga tapi masih itu effort loh, bukan effortless. Cuma kita ngejalaninnya nggak yang heboh gitu, maksudnya oke, kita cari data ya. Nah kebetulan emang Chandra Widanarko tuh emang orangnya orang data gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ya. Kita bagi-bagi tugas. Jadi dia orang data dia yang cari. Kalaupun saya nyari, saya tahu dia pasti juga udah punya datanya. Nah kalau aku karena bidangnya Markom, ya udah yang berhubungan dengan kerjasama misalnya venue, kita bikin off air event yang belum jadi kita jalan itu. Waktu itu kami sempet meeting sama pemerintah kota ya di Tangerang Selatan, karena kami dua-duanya tinggal di Tangsel, bicara tentang kasus
perempuan, pernikahan dan lain-lain. Nah itu yang tadinya mau kita angkat tapi belum sempet sih. Dalam hal apanya sama mereka? Pernikahan, tentang pernikahan. Jadi kita mau bikin talk show, nanti datanya dari pemerintah tentang Tangsel ya. Datanya dari pemerintah Tangsel apa yang mereka lakukan tentang pernikahan, misalnya persiapan pernikahan, edukasi tentang pernikahan, terus banyak hal lah tentang pernikahan yang mereka juga ada divisinya masing-masing ternyata. Oh iya, berarti kolaps dengan pemerintah pemerintah setempat, Pemkot setempat ya. Tapi belum terlaksana. Coba kami udah meeting waktu itu. Tapi ini ada ininya nggak ya, YouTube tersendiri atau sosial media tersendiri di dalam podcast ini? Ada, jadi podcastnya itu YouTube, Spotify. Oh, Spotify juga masuk ya? Spotify masuk. Justru awalnya kami di Spotify. Cuma Spotify doang tadinya awalnya. Terus kemudian kami mulai di YouTube. YouTube baru 94 episode. Udah banyak. Kalau Spotify udah 150-an kalau nggak salah. Itu pun sempat berhenti ya 6 bulan. Terus kami ada TikTok, Instagram, Facebook group, tapi ya belum banyak lah followernya. Berarti sudah mulai serius. Sebenarnya kalau serius sih kita serius. Cuma emang serius ala kadarnya gitu ya. Udah yang karena Chandra Winanarko ada kegiatan sendiri. Ala kadarnya. Chandra Winanarko ada kegiatan sendiri, saya ada kegiatan sendiri, tapi ya itu tadi kami akhirnya seriusnya dengan ya udah kita pokoknya komit. Tiap Senin take podcast, tiap minggu upload, terus social media kita olah, walaupun kadang-kadang kita udah nggak posting seminggu, walaupun gitu tapi saling mengingatkan gitu. Saya sama Chandra Winanarko saling mengingatkan. Nah sekarang tujuan akhirnya apa sih sebenarnya untuk podcast ini? Dengan mengambil tema perkawinan. Untuk itu awalnya tuh sebenarnya justru karena awal ngomong-ngomong berdua sama Chandra. Ngomong berdua karena dia berdasarkan pengalaman pribadi yang kemudian kita angkat jadi podcast. Terus kayaknya kita perlu suarakan supaya perempuan-perempuan di sana banyak sadarnya gitu dalam menjalankan hubungan gitu. Nah kalau tujuannya yang mau kita highlight tuh supaya kita sebagai perempuan lebih meningkatkan kesadaran, meningkatkan level kesadaran. Karena kadang-kadang apa yang kita lakuin tuh kita nggak sadar bahwa itu salah. Sampai kita udah kepentok, baru gila ya, ternyata gue bikin salahnya separah itu ya gitu. Itu yang kita mau suarakan tuh untuk saling bantu sih sebenarnya. Jadi saling bantu, saling mengingatkan sesama perempuan. Ini saya sebenarnya dengerin mikir gitu loh, karena bukan banyak ya, ada yang saya kenal beberapa perempuan yang mempunyai seperti ini sama podcast, kemudian yang satunya lagi mindset perempuan hampir mirip lah sebenarnya kasusnya gitu kan. Terus kemudian apalagi satu lagi gitu ya, ini kalau di-combine itu karena topiknya mirip ya. Kita tidak berbicara soal perempuannya. Tapi banyak sih memang kami survei juga kan, banyak yang menyuarakan tentang perempuan kok. Jadi waktu itu kami juga pernah diundang sama komunitas Safe Janda namanya. Safe Janda. Itu kebetulan kami kenal sama foundernya, diundang 2 kali kalau nggak salah di acara itu. Sebagai pribadi saya diundang 2 kali, tapi untuk kesandung kawin kami sempat diundang juga jadi pembicara. Itu ternyata yang diundang di situ banyak juga tuh perempuan mandiri, apalah komunitas perempuan berdaya, single mom, apa gitu-gitu deh, pokoknya komunitas. Ternyata itu banyak sekali tentang perempuan gitu. Perempuan yang punya suami tapi dia harus menafkahi rumah tangga, terus perempuan yang menafkahi rumah tangga dengan banyak cerita ya, ada yang suaminya sakit, kalau itu kan wajar ya. Ada yang suami sakit, ada yang suaminya nggak mau cerai tapi dia punya istri banyak sehingga tidak mencukupi kebutuhan hari-hari, jadi perempuan harus fight untuk cari uang, dan itu banyak banget gitu.
dan ternyata banyak emang yang menyuarakan tentang perempuan. Jadi bagus sekarang misalnya pemerintah sedang menggalakkan Betul. bagaimana melindungi perempuan dan Betul, anak, betul. ya kan? Karena kan ada kementeriannya juga sendiri. Iya, kan ada kementerian KPPPPA itu ya, dan sekarang memang betul-betul disuruh membuka wawasan, awareness gitu loh, karena terlalu banyak kekerasan. Iya. Ya kan? Tapi ngomongin kekerasan ya, KDRT kan, selingkuh juga kan sebenarnya bagian dari KDRT gitu. Dan kalau ngomongin selingkuh ya nggak cuma laki-laki, perempuan juga melakukan itu gitu. Jadi nah di sekarang makin vulgar ya. Nah di Kesandung Kawin inilah kami mau bikin suatu hal, menyuarakan perempuan tanpa judging laki-laki. Bisa. Sulit. Nggak gampang ya, bukan sulit, nggak gampang. Tapi kami berusaha untuk tidak judge laki-laki. Di setiap podcast kami tidak judge. Jadi kayak contoh gini, ada satu kasus perempuan yang suaminya selingkuh. Kemudian dia dilabrak lah ya, selingkuhannya itu standar lah. Dilabrak selingkuhannya apa segala macam. Terus kita tanya kan background laki-lakinya segala macam. Kebetulan kami juga punya partner psikolog. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya kenapa laki-laki begitu, pola asuh, terus karakter dia mungkin insecure, jadi dari perlu validasi dan lain-lain. Apalagi kemarin saya baru di-share sama Cenil ya, Chandra Widanarko, nggak semua orang selingkuh itu karena jahat. Kalau pengkhianatan menurut saya jahat, tapi nggak semua orang selingkuh karena jahat gitu. Terus ada penjelasan sainsnya, itu kita cari tahu itu. Udah seperti gitu. sih. Dan itu tadi kami berusaha untuk tidak judging laki-lakinya. Bagus sih. Gitu. Bagus sih. Ya emang kadang-kadang gini, nggak gitu deh harusnya gitu kan gemes gitu ya. Tapi ya di kasus yang tadi saya sebut itu ada penjelasan ilmunya ya dari si ilmu psikologi gitu. Kenapa laki-laki itu begitu? Terus kita juga kami juga ngomong sama si istrinya, yang respon yang lo lakukan dengan melabrak, kalau melabrak ceweknya aja fine deh, tapi kemudian ke keluarga, teman-temannya semua diobrak-abrik lah ibaratnya, itu juga kan nggak benar gitu. Jadi maksudnya itu yang kita mau suarakan. Malah tambah memojokkan. Ya, jadi bukan cuma sekedar memojokkan, maksudnya itu kalau kami ngasih taunya sebagai perempuan itu kan justru merendahkan diri sendiri. Jadi mesti ada empati juga. Iya, susah banget ya perempuan bukan, ini ya. Bukan. Kalau untuk empati ke orang yang selingkuh mungkin itu nggak gampang ya. Makanya kalau waktu itu saya ngomongnya gini, ya kalau mau jambak ceweknya aja, nggak apa-apa gitu, maksudnya jambak aja ya, dia udah selingkuh sama suaminya gitu kan ya. Tapi jangan ngobrak-ngabrik keluarganya, teman-teman si ceweknya, apa gitu loh maksudnya. Itu kami suarakan. Nah, itu mau kami ya victim. Kami suarakan itu gitu. Karena kan sebenarnya kalau ada perselingkuhan kan problemnya internal. Bahwa memang ada pengkhianatan dari, apalagi kalau perempuannya kita kenal ya kan. Tapi kan pasti ada sebabnya kan? Ya, pasti kan ada sebabnya, gitu. Betul. Yang nobody knows. Sebenarnya penjelasan mereka berdua. Penjelasan psikologinya juga ada. Kenapa orang selingkuh? Gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu entah pola asuh, lalu dia insecure, butuh validasi dan lain-lain. Berarti itu going back waktu dia di raise di keluarga dong, waktu masih kecil. Dan sebelum menikah dia belum selesai sama dirinya. Serem juga ya, berarti orang tua sekarang pada saat nah, dia mempunyai bayi ya, you have to plan well ya. Karena bayi kan ini kalau kita kan dulu besar seadanya. Iya. Tapi kan nggak ada yang namanya social media, paling main itu apa? Anak-anak sekarang anak-anak sekarang tuh jauh lebih pinter. Udah paham gitu arti-arti ya, makanya sekarang berseliweran kata-kata toksik, playing victim, bahasa-bahasa yang dulu kita perlu baca banget gitu. Anak-anak sekarang like
misalnya contoh aja umur 8-10 tahun aja kita bisa dengan vulgarnya berbicara soal seksuality, Betul. ya kan? Tapi dulu kita udah high school Sungkan ya? apa ya? Bukannya sungkan lagi, 17 tahun Dianggap aja tabu, karena dianggap seks itu tabu dianggap kan. tabu. Orang kita the first time kita mens aja juga aduh bingung sendiri, grogi, baru kemudian kita kasih tahu, baru orang tuh bilang udah nggak dijelasin, coba ini pakai ini gitu kan. Jadi sekarang udah maksud mereka bisa lihat di segala macam digital, tapi betul. Dan sekarang juga jadi orang tua kita harus pinter-pinter untuk menjawab pertanyaan mereka, karena kan informasi yang berseliweran di Google kan mereka bisa dapat gitu kan. Kita mesti wise juga untuk jawab. Belum lagi harus kan belajar juga. Kalau zaman kita dulu kan kamu harus begini, ngikut. Kita nggak berani ngomong kenapa. Anak-anak zaman dulu nggak. Pamali, nggak sopan. Kan? Bener, nggak ada yang. Emang kenapa kita harus begitu? Kalaupun nanya, udah pokoknya dengerin aja. Udah kita terima ya. Akhirnya ya udah gitu. Kalau anak sekarang nggak bisa kita kayak begitu. Kita harus ada penjelasan logis yang kita jelaskan ke anak-anak apa yang mereka lakukan. Kalau kalian begini akan begini dan harus dijelasin dengan logika. Kadang-kadang kitanya sendiri juga kewalahan. Betul. Karena kan belum tentu pengalaman itu kita alami pada saat kita seumur mereka. Betul. At the end of the day kan memang kita harus bertransformasi terus ya, ikutin zaman. Mau orang tua, mau anak, mau apalagi kalau anak, misalnya anaknya udah kuliah, mereka ambil mata kuliah atau ambil jurusan yang berbeda banget dengan kita gitu kan. Kita kan harus belajar lagi gitu. Bayangkan ini kan apa dulu, sih, tentang apa ya? Dulu kita belajar masih bisa didampingi orang tua, ya kan. Nah kita dengan anak kita udah nggak bisa dampingi itu anak, panggil guru. Sekarang ini anak sudah punya anak lagi, bagaimana coba? Yang dengan semua digitalisasi yang dia bisa lihat, kan sekarang brojol, melek, daripada dia nangis dikasih tuh HP, tablet. Nah, itu kan tapi informasi yang berseliweran di sosial media juga kan harus kita saring. Kenapa? Karena nggak semuanya benar. Cuman seperti benar gitu yang terlihat gitu kan. Apalagi sekarang sudah ada AI. Betul, itu pentingnya emang kita cari literasi tentang info. Berarti harus makin banyak orang yang berbicara, membuat podcast berbicara fokus-fokus begini kan.